Shalom, terima kasih Pastor Yongki. Shalom, selamat pagi sekali lagi. Katakan salam penuaian, salam impactful life. Hidup berdampak menjadi berkat. Hidup kita jangan menjadi racun tapi menjadi berkat, amin. Haleluya. Selamat pagi sekali lagi saudara-saudaraku yang terkasih. Kita percaya hari ini kita mengalami damai sejahtera dan sukacita karena kita dalam perlindungan Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa menyertai dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Di hari Kamis yang lalu masih ingat kita tentang cerita Zakheus ya, saudara-saudaraku. Zakheus di sini untuk kita reminder, mengingat kembali bagaimana setiap kita hidup bisa berani berubah, mengambil langkah untuk kita berbalik arah. Zakheus kita tahu adalah seorang yang banyak kekurangannya ya. Dia seorang pemungut cukai, orang yang kaya, tapi kosong rohaninya nih. Tetapi di dalam dirinya ada keinginan yang kuat untuk melihat atau menjumpai Yesus. Dalam keinginan dirinya itulah yang mendorong dia merubah untuk berbalik arah, keluar dari zona nyamannya dia untuk mengambil satu langkah, yaitu tindakan iman, saudara-saudaraku. Nah, di sini kita bisa belajar kembali mereview suatu keberanian hidup dalam Zakheus. Ya, Zakheus di sini dikatakan dia memeras rakyat. Hidupnya terus dalam suatu, dia bekerja dengan pemerintahan Romawi ya. Maka dikatakan dia orang-orang yang berdosa. Tetapi dia mengalami perubahan dalam hidupnya, bisa mengalami keselamatan dalam keluarganya. Sampai dia katakan, bayangkan, setengah dari hartanya itu diberikan kepada orang miskin. Itu hal yang luar biasa, amazing bagi saya. Ingat, di mana hartamu, pasti di situ letak hatimu berada. Tapi seorang Zakheus menyerahkan, mau memberikan setengah harta dari yang dimiliki untuk diberikan orang miskin. Itu saya katakan luar biasa, saudara-saudaraku. Bahkan dia mengembalikan 4 kali lipat apa yang pernah dia peras. Itu sangat dibayangkan bagi hidup kita, mungkin tuh susah dalam pemikiran kita. Katakan kita mungkin serupa dengan dunia ini, tapi di sini dikatakan Zakheus berani mengambil langkah perubahan. Oleh karena itu, yuk saudara-saudara yang terkasih, saya percaya kita pasti bisa. Katakan, kita pasti bisa. Yuk sekali lagi katakan, berani untuk berubah. Amin. Haleluya. Mari kita rendahkan hati kita pada pagi hari ini untuk sama-sama kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Yuk kita buka kembali dan renungkan ayat emas kita sepanjang bulan Januari ini. Kita buka di dalam Alkitab kita, di tempat kita masing-masing, di dalam Roma 12 ayatnya yang kedua. Roma 12 ayatnya yang kedua. Saya akan bacakan, saudara-saudaraku. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Amin. Haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita jelas mendengar dari firman kebenaran Roma 12 ayat 2 tadi ya. Di sini mengatakan bahwa Tuhan ada yang dirindukan kepada kita, menghendaki setiap kita untuk kita mengambil langkah berubah, saudara-saudaraku, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan, supaya kita menjadi hidup yang baik, yang sempurna di hadapan Tuhan. Dengan cara apa? Merubah pola pikir kita, teman-teman. Dengan kita meninggalkan dunia lama kita berbalik arah untuk hidup di dalam Tuhan, kebenaran, yaitu hidup di dalam pertobatan. Seperti Zakheus tadi, dia mengalami suatu pertobatan dalam hidupnya. Kita pun mau semua kita juga bisa mengalami pertobatan. Yang mau saya katakan, teman-teman, saudara-saudara yang terkasih,
Kenapa kita susah untuk berubah? Saya katakan itu hanya di dalam pikiran kita. Kenapa? Karena pikiran kita dikuasai dengan dunia lama kita. Kita masih belum melepaskan diri kita dari hal-hal yang buruk dunia lama kita. Itu mengikat dalam pikiran kita, sehingga kita masih mengatakan susah untuk berubah. Tapi kalau kita punya keyakinan, kita percaya dalam firman kebenaran tadi, saya katakan tidak ada yang mustahil. Karena firman inilah firman yang hidup, yang bisa merubah setiap hidup kita. Katakan amin. Haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari-hari ini kita bisa mendengar di media sosial tentang berita akan adanya perang dunia ketiga. Artinya apa? Lihatlah, semua apa yang sudah digenapi Tuhan akan terjadi, saudara-saudaraku. Tinggal saatnya kita pribadi, di mana kita melangkah. Apakah kita masih dalam dunia lama kita? Apa kita mau nanti ditinggalkan pada saat kedatangan Tuhan? Jangan tuh, saya katakan jangan. Yuk, mari kita ambil langkah untuk kita kembali mencari wajah Tuhan melalui kebenaran firman, untuk kita menerima keselamatan daripada Yesus. Amin. Saudara-saudaraku sekasih, hari-hari ini saya percaya banyak goncangan-goncangan di tengah-tengah keluarga ya, yang akan diuji Tuhan. Karena tonggak utama si iblis, yaitu yang ingin menghancurkan, yaitu tengah-tengah keluarga. Kalau keluarga yang dihancurkan, maka segala suatu sukacita, damai sejahtera itu akan rusak ya. Oleh karena itu, mari kita jaga hati kita coba dalam perubahan di tengah-tengah keluarga. Saya ada sebuah cerita yang sangat menarik, saudara-saudaraku. Saya ada pertanyaan, binatang hewan apa yang terbesar? Pasti pada saat bertanya ini, dalam pemikiran kita, pasti ada dalam pikiran kita adalah hewan gajah ya. Kita percaya gajah adalah hewan yang paling besar dan kuat. Di sini ada saya sedikit cerita yang sangat menarik, yang mungkin kita bisa ambil maknanya ya, dari soal ekor gajah. Gajah ada suatu hal yang sangat-sangat beda dengan hewan yang lain ya. Gajah ini mempunyai pemikiran yang kuat ya. Dia mempunyai pemikiran yang tajam. Walaupun sudah lama, dia bisa mengingat kembali apa yang sudah pernah terjadi dalam hidupnya. Di sini ada kisah seekor gajah sirkus ya. Di sini kehidupan gajah sirkus yang mengalami suatu perubahan, yang dia tidak mau mengambil langkah di mana dia sebenarnya bisa tumbuh dewasa, dia bisa menaklukkan dengan kekuatannya ya. Oke, gajah sirkus tersebut semasa kecilnya dia dibesarkan di dalam kehidupan sirkus ya. Setiap hari kakinya itu selalu ditancapkan dengan rantai yang besar nih, yang menancap kuat ke tanah. Dia coba memberontak, dia menarik untuk kakinya rantainya untuk melepaskan dirinya, tetapi tidak bisa. Namun tenaganya masih lemah karena gajah itu waktu itu masih kecil. Dia tidak mampu mematahkan rantai itu, saudara-saudaraku. Hari demi hari dia lakukan. Tidak ada yang namanya bisa melakukan untuk mencabut rantai dari kakinya. Karena dia berpikir kalau dia tarik pasti akan melukai kakinya. Nah, sehingga hari demi hari bertumbuh dalam pemikiran dia. Karena dia selalu ditancapkan melalui rantai, itu masuk dalam pemikiran alam sadar dia. Suatu ketika selesai si gajah ini tumbuh gajah yang dewasa dan kuat, sehingga pemilik sirkus itu hanya menancapkan seutas tali dan menancapkan ketanya yang tidak begitu kuat, tetapi gajah itu tidak berpindah, tidak bergerak, karena dia berpikir ada sesuatu yang diletakkan di kakinya untuk mengikat kakinya. Dia tidak akan bergerak karena dia tahu, sadar dulu pun dia pernah melakukan itu, tetapi akan tidak bisa. Disinilah pemikiran gajah tersebut. Akhirnya tiba-tiba
terjadilah hal kebakaran di sirkus tersebut. Kisah ini pernah diangkat dan menjadi kisah nyata ya. Gajah itu tempat sirkus tersebut kebakaran dan akhirnya hewan-hewan yang lain bisa keluar, tetapi gajah tetap diam dalam dirinya. Karena dia pasti kalau dia mau coba berusaha keluar, berpikiran dalam pikirannya kakinya akan luka. Singkat cerita, gajahnya mati dalam kebakaran tersebut. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa ambil dalam renungan ini, yaitu satu, pikiran kita. Pikiran lama kita itu yang mengikat kita. Dunia ini sudah menciptakan kita. Dulu kita sudah melakukannya. Bahkan kita tahu diri kita. Orang bilang katakan, lu gak tahu gua tahu diri gua sendiri katanya. Saya sudah melakukannya dulu, tapi saya gagal. Saya tidak berkenan. Dulu saya orang berdosa. Saya tidak layak di hadapan Tuhan. Ya itulah dalam pemikirannya. Masih serupa dengan dunia ini yang merusak, menjadi dia mati dalam kebinasaannya, saudara-saudaraku. Jadi kalau hari-hari ini kita masih dalam pemikiran itu, kita pasti mati dalam kebinasaan, saudara-saudaraku. Oleh karena itu, rubahlah pola pikir kita tadi. Jangan mau serupa dengan dunia ini, teman-teman. Kita bisa belajar juga dari kisah bangsa Israel ya. Bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang bersungut-sungut. Tuhan sudah melepaskan rantai dari perbudakan di Mesir. Tapi apa yang dikatakan di dalam orang bangsa Israel? Dia bersungut-sungut. Bahkan bangsa orang Israel mengatakan, lebih baik saya mati kembali di orang perbudakan Mesir. Bayangkan sekali. Oleh karena itu kita tahu bangsa Israel pada akhirnya yang generasi pertama, dia tidak masuk dalam tanah perjanjian Allah yang sudah disediakan. Mereka mengalami kebinasaan dalam hidupnya, teman-teman. Di sini kita bisa mengambil langkah, kita bisa merenungkan, saudara-saudaraku. Kita jangan mau terikat dengan dunia lama kita, karena itu akan membuat kita akan terikat dan kita akan mati dalam kebinasaan tersebut, saudara-saudaraku ya. Padahal kita tahu dalam firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu sudah memerdekakan kamu, anak itu yaitu Allah Yesus Kristus, kamu benar-benar merdeka. Artinya apa? Kita sudah dimerdekakan. Kita sudah merdeka dari segala dosa, merdeka dari segala kehidupan kita yang tidak layak. Oleh karena itu, kita percaya melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, kita menjadi anak-anak yang terang, kita anak-anak yang sudah dimerdekakan. Tapi bukan cukup dari itu. Kita harus ambil langkah perubahan, kita harus siap menjadi berkat dan terang berdampak bagi setiap orang, saudara-saudaraku. Oleh karena itu teman-teman saudaraku, yuk kita ambil waktu kita rubah hidup kita belajar menggali, jalin hubungan kembali dengan Tuhan. Ya. Dalam ibadah minggu kemarin, evangelis Yan Lukman mengatakan, memberikan suatu challenge atau tantangan, kalau kita lakukan itu tiap hari demi hari, kebiasaan itu akan menjadi dalam pemikiran hidup kita. Kita bacakan firman, kita berdoa setiap hari. Percayalah, perubahan hidup Anda, berkat akan mengikuti Anda. Katakan amin. Haleluya. Mari saudara-saudaraku terkasih, oleh karena itu, lepaskan segala ikatan-ikatan rantai dalam dunia lama kita yang mematikan kita, untuk kita mengatakan tidak pernah bisa berubah. Oleh karena itu, mari kita ambil langkah berani untuk kita bisa berubah. Sekali lagi, saya pasti bisa. Katakan, saya pasti bisa. Baik, demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan.
walaupun singkat ini, semoga menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hidup berdampak menjadi berkat. Haleluya. Mari satukan hati kita untuk kita berdoa dan memuji Tuhan, satu pujian untuk kemuliaan Tuhan. Kita percaya kasih sempurna Tuhan itulah yang melayakkan kita, yang memampukan kita untuk melangkah hari demi hari. Kita cari wajah Tuhan, kita berikan yang terbaik. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Yesus.
kasih Bapa ya Allah. Betapa besar kasih kuasa-Mu Tuhan atas setiap hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami bisa kembali merenungkan setiap kebaikan kebenaran firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk kami serupa dengan Engkau Yesus. Ajari kami, berikan kami kekuatan untuk kami bisa mengatakan kami bisa melakukan perubahan dalam hidup kami Tuhan. Kami berani untuk mengambil langkah berubah Tuhan. Kami katakan dan kami mau lepaskan dunia lama kami Tuhan, untuk kami melangkah menuju perubahan, yaitu satu pertobatan dalam hidup kami Tuhan. Ajari kami Tuhan melakukan kebenaran firman-Mu itu Tuhan, supaya kami bisa bertumbuh di dalam Kristus. Dan kami percaya kami juga akan menerima keselamatan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa ya Allah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa segala sesuatunya Tuhan, buat pergumulan demi pergumulan, keluarga demi keluarga Tuhan. Biarlah Engkau yang menangkan Tuhan dalam setiap pergumulan kami Tuhan. Engkau yang menjawab di setiap masalah kami Tuhan. Kami punya Allah yang luar biasa, yang sanggup melakukan perkara yang besar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa ya Bapa. Kami percaya dengan iman kami terima itu Tuhan dengan damai sejahtera Tuhan. Mari yang sama-sama percaya kita bisa melangkah dalam perubahan. Katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin.